Gue keliling ke kampus-kampus nawarin piscok selamat pagi dengan 4 lantai, 4 sampai 5 gedung yang gue kelilingin dalam waktu sejam, 1 jam. Jadi apa sih yang dijual? Pasti dijual gitu, enak nggak ya? Pasti kayak gitu langsung pikir kan? Bener. Sampai di titik gue selain kayak bisnis itu banyak sih yang bisa kita gali kan, nggak harus melulu piscok kayak gitu. Sampai ke tahap gue beli kepemilikan Ibrahim. Oh. Ya, yang sekarang piscok itu sekarang alhamdulillah jadi milik gue, milik Tuhan gue lah ya. Sombong lagi. milik Tuhan gue lah. Maksudnya itu kan udah jadi hak milik lu. Iya, gitu. kalau dari segi manusianya hak milik gue. Cuman dari segi hakikatnya bukan milik gue. Ntar gue sombong lagi. Bahaya. Jadi sampai di situ ya udahlah gue jalanin sampai sekarang sampai punya ke 5 titik spot buat dagang lah piscok. Itu usaha yang mempopulerkan gue lah, bisa dibilang mempopulerkan gue, membesarkan gue sampai ciptalah Lazius juga. Oh ini ya? Iya, Lazius ini keciptanya dari piscok Selamat Pagi. Nama brandnya piscok Selamat Pagi. Itu pisang coklat yang sensasi lumernya ubah banget sih. Kata orang kayak gitu. Tapi gue ngerasa itu yang terbaik sih. Tapi harusnya dibawa nih pisoknya nih. Tadi gue kelupaan, gue buru-buru. Biar bisa nyobain nih gimana sih rasanya. Gue juga penasaran jadinya nih pisoknya sih gimana sih. GrabFood. Nanti kita GrabFood. Nah berarti setelah lu usaha piscok baru nih lu ngebuat brand ini ya baru. Iya. Cuman di brand ini gue salah juga. Jadi dulu terlalu overconfident. Kayak gue ngeliat piscok itu dulu cara kerjanya yang penting gue serius nawarin terus. Ya kan serius nawarin terus. Ternyata pas gue lakuin itu di Selamat Pagi dengan dunia online, gue nge-DM orang itu dibilang apa sih lo anjir? Ini gue kayak, hey bro, gue Ahib nih, gue mau ngenalin lokal brand gue dulu namanya selamatpagi.co, sekarang berubah jadi Lazius. Brand gue namanya selamatpagi.co, gue menjual jaket-jaket yang lebih manly kayak gitu. Nggak bagus, digituin gue kayak lebih frontal gitu kan. Kayak gue mental gue kayak down, terus ngebangkit lagi, terus ternyata dunia online itu susah gitu. Yang akhirnya gue juga rugi di sini pertama. Terus gue coba bangun lebih tertata, gue bangun websitenya juga, dibangunin website, terus gue ngikutin plot marketing online itu kayak gimana, yang sampai sekarang gue lakuin kayak gitu. Itu sih. Jadi dulu namanya ini ya. Selamatpagi.co. Ya, ini kerugian tergede gue di sini. Ya, karena terlalu overconfident. Overconfident lah. Jadi kayak lebih kesombong sih ya, kayak terlalu percaya diri kalau apapun yang lo lakuin tuh pasti sukses, ya kan? Padahal nggak juga. Itu yang bahaya itu kan. Sekarang jadi lu ganti namanya jadi Lazius. Tuh, itu sih cerita gue dari awal sampai akhir. Oke. Nah, gue ngomong piscok dulu deh. Ya. Boleh. Balik lagi ke piscok. Nah, piscok ini kan udah lu mulai dari sekitar 2016. 16 ya? 2016 pertengahan lah ya. Pertengahan. Itu mulai piscok dari awal banget ya. Benar. Sampai lu mungkin punya outlet gitu-gitu ya. Lebih 2016 itu masih keliling lah. Oh, keliling ya. Keliling kayak 2017 setengah itu baru punya outlet lagi. Nah, baru punya outlet. Nah, setelah lu punya outlet nih, setelah lu bener-bener serius usaha di piscok, itu kalau boleh tahu omset lu per bulan tuh berapa sih? Kalau dulu masih kecil banget sih, kayak sehari itu paling kita jual cuma 700 pieces. Harganya 2.500 berapa? 15 jutaan ya. 15 jutaan ya per bulan. Per bulan 15 juta. Berapa sih kalau misalnya sehari lu dapat berapa? 700 kali 2.500 omset. 700.000 sehari. 700 pieces kali 2.500 berapa sih? Berapa ya? 1,4 kan sih. 1,4-an ya. 1,4, 1,5 lah. Berarti sebulan sekitar 45 sampai 50 dulu awal-awalnya. Itu bersih? Enggak, omset. Kotor lah ya, maksudnya masih kotor. Tapi kalau bersih bahaya nih, ntar badan pajak nggak percaya. Itu bapak, itu gede pasak daripada tiang ya. Bahaya nih kang pajak nih. Ada lah sekitar 5 jutaan sebulan. Nyaris lah. Oh nyaris lah. Karena itu kan segmennya kulineran biasa. Oh. Ya sampai gue upgrade, yang membesarkan gue sampai sekarang itu adalah reseller. Reseller. Jadi yang kadang nggak kecatet
Iya. Badan pajak maaf ya. Berarti dulu lu bisa dibilang sebulan ya hampir 5 juta lah ya penghasilan dulu ya. Bersihnya 5 juta sampai naik lah gitu. Oh. Cuman gue nggak bisa sebut angka apa. Ya, badan pajak ini rela. Kalau sekarang mungkin udah lebih dari segitu ya. Alhamdulillah. Cuman karena corona ini turun banget. Cuman kemarin dapat bantuan Pak Jokowi itu thank you banget itu. Sungguh membantu karena gue bisa bayar tambahan gaji lah. Bonus lebih ke bonus sih buat tim-tim karena waktu itu corona kan. Penjualan turun, cuman kebutuhan mereka juga naik sebenarnya. Jadi corona itu dibilang kebutuhannya turun enggak juga, penjualan turun kebutuhan naik kayak gitu, kayak berbanding terbalik kayak gitu kan. Pendapatan turun, kebutuhan naik. Jadi kemarin dapat bantuan ya udah gue kasih buat bonus-bonus mereka juga. Gitu sih yang berlaku. Berarti ya sekarang bisa dibilang 5 jutaan ke atas lah ya. Iyalah, masalah balik juga ini dari Lazius ya, bahaya nih omsetnya. Gue ngeri banget. Nih kalau kang pajak datang nih bahaya banget. Soalnya PWP pajak dagang gitu. Karena daftarin PWP dagang. Nah itu kan kalau Picok ya sekitar segitu lah ya keuntungan. Nah kalau misal dari Lazio sendiri, kira-kira sama nggak sih sama Picok keuntungannya? Beda karena di sini gue belum terlalu banyak untung banget. Jadi kayak gue misalnya untung ini kan bisa dikatakan lebih gede. Misal gue dalam sebulan dapat 6 sampai 10 juta. Dan itu gue habisin buat ngiklan lagi. Oh, jadi lu puter lagi uang. Ngiklan lagi, nge-branding lagi, ngebagusin packaging kayak gitu dan sebagainya sih. Jadi kayak gue lebih terfokus untuk membesarkan gitu. Belum gue nikmatin banget. Jadi kayak dulu ini packagingnya tuh kayak plastik biasa, sekarang udah pakai kardus dan bisa tenteng-tenteng juga kan. Keren banget. Kayak gue memberikan yang life value dulu ke konsumen biar mereka semakin puas untuk belanja di Lazius kayak gitu. Strategi lu keren juga bro. Enggak juga sih. Gue tetap jadi orang polos ya. Nah, dari apa namanya usaha-usaha yang udah lu lakuin ya kayak Picok dan sama produk ini ya Lazius ini. Nah, lu sebenarnya udah puas belum sih dengan apa yang lu lakuin sekarang ini? Belum. Kenapa lu bisa bilang belum puas? Gini, usaha yang gue lakuin ini kan segmentasinya gorengan ini kulineran. Yang sebenarnya gede pasak daripada tiang. Ya. Jadi kayak omsetnya gede, labanya kecil kayak gitu loh, nggak terlalu gede banget. Sampai gue punya pemikiran untuk jualan online produk lain keluar Lazius yang menurut gue ini lebih worth it kalau sukses. Kayak gitu loh. Sampai gue bisa target kayak 1000 produk atau 2000 produk per bulan terjual, itu kayak lebih worth it gue jalanin. Sampai ke titik gue kepikiran untuk belajar punya perusahaan. Gitu. Kayak gue ngeliat, boleh sebut brand gak sih? Boleh ya? Ya silakan. Kayak dari eksekutif, gue kayak jadi ngeliat banget kayak mereka tuh gimana sih ngebuat sebuah perusahaan clothing gitu kan. Gue ngeliat Uniqlo, gue ngeliat brand-brand Lois bisa kesebar semua, yang itu gue pengen lakuin di Lazius. Ya kan? Dan sekarang tetap terus gue belajar buat ngebuat si Lazius ini jauh lebih baik. Buat gitu. Ngegedein Lazius lah gitu ya. Iya benar. Mantap. Nah, dari karir lu yang udah, dari usaha-usaha yang udah pernah lu lakuin ya sekarang, ada nggak sih orang-orang yang berjasa banget nih gitu dari Alvin ya? Alvin. Sampai sekarang lu masih tetap orang kalau di masa-masa sampai sekarang ini orang paling berjasa Alvin. Yang kedua Ibrahim, ketiga Agung, 3 orang tuh yang berjasa. Cuman kalau yang ditanya paling gede ya Alvin. Dia ada di waktu gue nggak ada apapun. Cuman gue nggak ada di waktu gue ada kayak gitu. Maksud nggak sih lo? Iya, gue ngerti. Kayak gue hari ini bisa traktir dia, cuman karena kerangkangan ini gue nggak bisa traktir. Kayak gue belum pernah main ke rumahnya, silaturahmi. Gue belum sempet kayak ngebales jasa-jasa dia dulu kayak gitu. Kayak dia dulu baik banget kayak ngeraktir gue, ngasih makan kayak gitu. Kan dulu biasa anak kos lah kan. Kebetulan dia orang Cina, jadi duitnya gede lah, lumayan gede lah kan. Dan dia baik banget kayak gitu. Jadi kayak dalam hati gue, mungkin one day gue dipertemukan cuman dalam bentuk jalan yang lain. Mungkin tiba-tiba di umur 30 kita ketemu kolaborasi bisnis kan kayak gitu. Gue berharapnya sih, karena kita masih muda nih, jadi kayak ego tuh masih masing-masing. Terus juga lo pasti kepikiran kayak, kayaknya mah ada kesempatan lagi nih. Masih, dalam hati gue masih yakin mungkin under 40 atau under 50 lah gue bisa ketemu dia.
kalau umur 30 ke bawah nih kayaknya nggak mungkin nih, kayak masih jiwanya jiwa muda banget kan. Jadi kayak egonya tuh belum teredam, masing-masing gue juga mungkin salah, dia juga telat waktu itu ngomongnya, jadi kayak sama-sama salah sih sebenarnya. Gue salah, dia juga salah. Cuma yang gue salahin sih pertemanan ini kenapa harus renggang gitu. Itu sangat menyesalkan hal itu ya. Iya, nyesal banget sih. Itu kalau ditanya orang berjasa Alvin. Ya semoga lu bisa cepat-cepat ketemu Alvin lah ya. Amin. Nah, selanjutnya nih dari kegiatan lu atau usaha-usaha lu yang udah lu lakuin dari dulu sampai sekarang ya, dari awal sampai sekarang gitu. Di apa namanya? Lu pernah nggak sih ngerasain titik rendah gitu? Titik rendah lu ngerasain usaha itu? Jualan piscok yang gitu. Perdana. Gue tuh dulu kalau sakit itu paling demam, pusing, mual atau diare. Ya kan itu kayak penyakit umum lah ya. Batuk lah paling, batuk bersin kayak gitu. Cuman pas gue awal dagang piscok, gue kena herpes. Lo tau penyakit kulit yang kayak iya, gue tahu. Bintik-bintik berair, gatel, perih, panas, dan itu sampai ke jantung juga rasanya. Jadi dulu gue perdana beli gerobak itu second. Itu bagus cuman kotor. Jadi gue harus bersihin dulu, gue sikat. Pas gue lagi bersihin hujan. Gue mau berhenti tanggung karena dikit lagi. Ya udahlah gue lanjutin. Karena gue bersih di bawahannya, gue kerok kan, gue kerok lemak-lemaknya itu biar lebih bersih kan, gue kerok. Cuman gue nggak tahu efek dari lemak ini kalau kena kulit. Gue nggak tahu. Jadi setelah gue selesai ngerok-ngerok limbah lemak itu kena hujan, jadi baju gue basah dan lemak itu kadang jatuh ke perut kayak gitu kan. Ya bersih sih, maksudnya tinggal disiram gitu. Gue mandi pakai sabun antiseptik pun nggak kuat kayak gitu. Besoknya tuh udah mulai gatel, cuma belum berbentuk. Hari keduanya udah mulai sesek kan. Terus pas gue mulai dagang tuh udah kerasa gatel dan kayak jantung ketarik. Jantung tuh kayak ketarik. Jadi herpes itu nggak bisa sembuh total. Bukan nggak bisa sembuh total, nggak bisa sembuh cepat. Jadi harus 2 minggu. Mau lo dikasih antibiotik tetap 2 minggu. Itu kata dokter ya, bukan kata gue. Jadi gue sempat ngobrol ke dokter, dok ini ada nggak cara cepetnya? Nggak ada mas. Paling cepet dan umumnya itu 2 minggu. Jadi gue selama 2 minggu tuh ngerasa jalan gue nggak normal. Sebenarnya kalau anak-anak kampus yang awal-awal gue buka stand, awal-awal gue buka piscok itu, atau Alvin kan sempat nongkrong, itu kadang menyuruh, maksudnya kayak minta tolong kayak gitu. Gue nggak bisa gerak kayak gitu, nggak bisa gerak. Ataupun kalau gue jalan itu pelan-pelan, kaki gue nggak diangkat, diseret apa sih, kayak jalannya tuh diseret-seret kayak gitu. Karena kalau gue ngehentak tanah sakit ya? Itu sakit, langsung jantung tuh kayak ketarik kayak gitu. Dan itu kayak momen kayak gue nahan-nahan. Susahnya kalau gue dagang waktu itu, jarak duduk gue itu susah banget, ya kan? Kayak misal gue lagi duduk nih, tiba-tiba ada yang beli, ya kan? Gue sambil ngelawak, hai kak selamat pagi, gue berdiri pelan-pelan. Itu gue narik napas dulu. Hai kak selamat pagi, mau berapa nih kak piscoknya kayak gitu. Dan itu sambil nahan sakit, karena kalau gue nggak pelan-pelan itu jantung tuh kayak tarik-tarik gitu. Ini sakit banget sih, sakit banget. Sampai di titik gue pulang malam, kayak gitu kan, pulang malam di jalan itu ada lubangan kubangan air kecil, dan itu gue naik motor itu kecepatannya 20 bawah gitu, kayak pelan-pelan bener kayak lu dorong motor kayak gitu, cuman kayak versi naik motornya doang gitu. Tiba-tiba kena gejolak gitu, apa sih lubangan itu, gue berhenti spontan. Depan tuh ada mobil juga, untung mobilnya kayak langsung ngerem kan, karena gue juga yang salah, ada posisinya di jalan langsung ngerem dadak. Karena waktu kena itu tuh langsung ketarik, dan itu sakit banget, paling sakit, kayak kayak gitu. Gue diem dan diklaksonin orang tuh kayak masa bodoh banget, kayak gue narik napas dulu dan gue pinggirin, itu nangis gue karena sakitnya masih kerasa. Gue duduk di trotoar jembatan itu, jembatan Ciliwung, anak Kelapa II Depok kayak yang tahu jembatan gunung itu. Gue duduk ngelonjorin kaki sambil tarik napas kayak pelan-pelan. Itu kayak sampai kayak gue nangis banget sih. Itu momen terberat gue, karena gue baru pertama punya penyakit yang kayak levelnya tuh high banget kayak gitu. Kayak dulu tuh penyakit gue paling diare, pusing, mual, pilek kayak gitu kan. Sampai gue punya penyakit itu, dan karena saking parnonya di sini tuh ada kelenjar getah bening.
yang ngebenjol. Yang kata dokter sih katanya normal. Karena herpes ini kan virus. Jadi dia lagi ngelawan si virus ini katanya. Cuman gue deg-degan kanker bukan sih kayak gitu, kayak gue udah parno duluan. Jantungnya ketarik kayak sedih aja sih waktu itu. Tapi pada saat itu lu ini nggak kepikiran bahwa udah aja deh gue usaha deh gitu, gue sakit banget nih. Enggak, justru gue milih kalau hari itu terakhir gue ya udah ini kerja terbaik gue. Kayak gue lebih milih kayak dalam posisi itu kayak gue kepikirannya nggak ada peluang untuk hidup sih lebihnya. Karena gue parno banget jadi kayak jantung itu kayak tarik-tarik, perih, ya kan di sini gatel, perih, panas, tidur juga nggak enak, tidur telentang sesek, tengkurap sesek, nyamping juga sesek, jadi kayak tidurnya tuh kayak lo tau gak sih kayak tidur di musola kayak gitu. Jadi kayak kita duduk, cuman agak miring kayak gini. Dan itu udah nggak nyenyak, dan gue cuman ngejaga saluran napas aja sih, kayak itu setengah sesek juga. Belum COVID ya. COVID masih jauh. COVID belum masih jauh. Itu COVID baru 2020 gitu. Itu momen terparah gue. Momen lu ya pada akhir ini sakit banget ya, sakit parah. Jadi kayak terbawa. Kayak itu paling sedih sih, karena momen itu kayak gue kayak lost banget sih dalamnya. Nah tapi di saat lu ngejalanin usaha-usaha itu ya, terus lu juga pernah ngalamin penyakit yang menurut lu kayak wah ini parah banget nih, gue gak pernah sama sekali ngerasain penyakit ini. Tapi lu sempat ada gak sih putus asa gitu dalam lu ngejalanin usaha gitu? Ya walaupun maksudnya bukan hanya karena sakit lu aja ya, atau mungkin karena keuangan lu atau nggak ada yang beli atau apa gitu. Gue waktu itu pengen berhenti sebenarnya, kayak gue pengen kerja aja, cuman kayak di hati gue siapa sih yang mau terima lo dalam keadaan lo kayak gini, kan good looking nggak, kayak gue dulu pernah kerja diem pun kayak orang itu jijik ngeliat gue, kayak gue bisa bilang lah orang ganteng atau orang enak dilihat itu kayak lo tuh udah tenang hidup di dunia, ya tinggal lo nyari duit aja. Nah yang susah ini kalau mukanya jelek dan menjijikan. Gue bilang walaupun nggak ada namanya body shaming, dan masyarakat itu pasti ngelakuin body shaming walaupun dalam bentuk yang sindiran kayak gitu. Sampai di titik itu gue pengen sih putus asa, kayak hari itu gue udah sakit, gue udah bingung. Cuman yang gue pikirin adalah kalau gue nggak dagang, gue nggak bisa bayar kosan waktu itu. Ya gue nggak bisa bayar kosan, gue nggak bisa bayar sewa karena kejar-kejaran kan. Ya udah sampai gue mutusin udahlah, lu dagang kalau hari ini emang lo tiba-tiba dicabut, nauzubillah banget nih, tiba-tiba dicabut, ya udah berarti hari ini lo tugas lo selesai hidup di dunia kayak gitu. Ya walaupun journey lo jelek kayak gitu, journey lo jelek, nggak asik, nggak bagus, nggak ada yang bisa diceritain. Pernah lo? Ya pernah juga ya. Pernah di posisi kayak kematian tuh jalan terakhir gitu. Kayak gue menunggu doang waktu itu. Ya karena penyakit itu cuy, jantung tarik-tarik. Dan itu sakit banget pasti. Sakit banget, gila. Mungkin pertama kali sakit jantung tuh kayak gitu juga kali ya. Kayak ketusuk-tusuk kayak gitu. Napas aja udah susah kan. Napas susah, jantung ketarik. Gatel panas lagi di sini. Wah, cocok dah. Mantep dah itu penyakit herpes tuh. Coba aja kalau nggak percaya. Saudaraku juga pernah ngerasain itu, bro. Herpes tuh di banyak bagian lah gitu, entah di perut, di di dada gitu atau di tangan gitu. Dan itu yang perih banget rasanya. Perih banget. Dan itu panasnya sampai ke dalam kulit gitu, bro. Iya, parah. Nah, itu. Kena keringat makin gatal. Itu sih. Pusing gue itu penyakit itu rewel banget. Oke, bro. Terakhir nih, bro. Iya, gimana? Nah, lu tadi kan lu bilang lu pernah putus asa. Lu udah pernah kayak oke deh kalau misalnya gue mati ya udahlah, gue selesai lah gitu. Benar. Gitu. Nah, cara lu bangkit dari keputusasaan lu itu, cara lu gimana tuh? Akhirnya lu bisa, oke gue nggak boleh begini nih, gue harus tetap berjuang lah gitu. Konsumen gue sih. Oke. Karena mereka nggak pernah berhenti, nggak order. Walaupun orangnya itu mulu. Kayak gue udah tahu nih sore orangnya ini nih, jalannya ini, kosan ini. Ntar siang ada yang order di sini, kayak orangnya itu mulu. Dan gue thank you banget konsumen Picok yang dulu awal-awal ini selalu beli kayak gitu. Dan gue salutnya mereka nggak pernah mandang gue lebih ke bad looking ya. Iya kan, walaupun gue nggak good looking,
mereka beli ya beli aja, just beli kayak gitu, just buying kayak gitu kan. Dan itu gue senang banget sih sama semua konsumen Peace Shop kayak gitu, mereka care kayak gitu. Yang mereka sebenarnya nggak tahu yang apa yang gue ada. Yang bikin gue kuat itu mereka, karena setiap hari itu pasti ada kenaikan orderan. Jadi yang awalnya gue cuma jual 2 box, naik jadi 4 box, naik lagi 6 box, sampai tembus waktu itu sehari satu outlet itu bisa tembus 10 box. Kayak gue, wow gila, kayak konsumen itu kayak membantu gue banget waktu itu kan. Kayak gue seneng banget kan dalam keterpurukan gue, mereka masih solid, padahal gue nggak keliling lagi. Gue cuman dulu bagusnya adalah gue nyebar kontak. Kayak kontak gue tuh gue sebar-sebar kayak gitu kan. Jadi mereka tetap mau order, itu sih. Jadi, mereka yang bikin semangat. Jadi karena kalau internal gue tuh nggak ada sih, udah hancur banget sih internal gue tuh udah. Jadi karena konsumen lu bangkit lagi ya, bangkit lagi. Orang-orang yang masih beli di masih gua, ada gitu kan, masih beli Peace Shop gua gitu kan. Kayaknya kalau gua berhenti nih sayang nih, gua harus tetap semangat nih. Iya, gitu lah ya. Cuman kalau waktu itu penjualan turun, udah sakit, kosan mau nunggak, mau bayar kan, saya nggak kebayar, wah itu gue yakin kita nggak akan sejauh ini sih. Semuanya kayaknya berkat dari teman-teman tuh masih, bukan dari gue ya, bukan dari gue. Berkat Tuhan juga ya pasti. Kayaknya bener dong. Bener. Karena gue sempet nelpon ibu angkat gue minta maaf aja. Mi, gue manggil Mi, kakak minta maaf ya kalau ada salah. Kenapa kak? Udah minta maaf aja ya. Kayaknya udah hal-hal yang udah jelek banget ya. Gue nggak bisa ngomong kayak gue udah nyelpetin duitnya kayak gitu kan, kayak soalnya gue takut. Dulu pernah dia kirim pulsa, gue kirim nomor gue 1 digit tuh salah, kayak misal 8 gue kesebut 7 kayak gitu kan, kekirim orang lain. Terus gue tanya, bro, Mi kayaknya paketnya belum masuk deh. Paket lagi pulsanya belum masuk deh. Masa sih udah masuk kok kata konternya? Tanya lah kan. Udah kok bu, ini udah diterima. Pas gue lihat lagi salah nomor kan. Mi kayaknya salah nomor deh. Kakak ini gimana sih? Gue udah takut dulu. Itu baru masalah kecil gara-gara pulsa doang kan. Apalagi yang masalah yang kayak kemarin gitu. Jadi gue cuma minta maaf. Cuman dari situ kayak kebuka sih jalan gue. Itu kan Tuhan gue baik. Thank you. Mantap. Thank you nih bro. Ngobrol-ngobrol nih, semoga nih usaha lu yang Peace Shop sama yang Lazius nih makin gede nih bro. Amin. Nah, jangan lupa ya support. Nah benar, jangan lupa support Lazius juga nih. Nah bro, gue mau dong ada sedikit kata-kata apa ya, penyemangat kali ya buat teman-teman nih yang mungkin lagi ngerintis usaha atau apa lah gitu. Mungkin lu bisa memberikan kata-kata mutiara aja, kata-kata mutiara atau kata-kata semangat lah gitu buat mereka ini loh. Boleh. Cuman ini yang biasanya gue tanam dalam diri ya. Gue nggak ngada-ngada. Apapun yang terjadi dalam hidup lo, jangan pernah suzon dengan yang maha kuasa. Ya gue pernah sih suzon, kadang sering juga kan kayak ngedumel, Tuhan ini nggak sayang sama gue. Sebenarnya itu cara Tuhan buat ngedidik lo. Cuman stay positif dan untuk terus berkolaborasi sih, bertongkrongan lah sama yang lain, sosialisasi dengan yang lain. Cuman jangan pernah nyalain Tuhan. Kalau lo pengen berkarya dan karya lo pengen baik, tiba-tiba bad, jangan juga salahin Tuhan. Mungkin lu nya juga yang salah kayak gitu ya kan. Jadi perbaiki internal diri itu kalau dari segi usaha, dari segi mentalitas ya. Cuman kalau dari segi usaha kayaknya lakuin apa aja sih yang lu mau kayak gitu. Selagi lu mampu, selagi lu mau menjalanin, lakuin aja kayak gitu. Kayaknya orang itu bisa nyontek semua ide-ide lu, cuman nggak semua orang bisa ngelakuin action lu sih gitu. Nggak semua orang bisa ngelakuin action yang lu lakuin sekarang kayak gitu. Kayaknya kalau gue bilang apa sih spesialnya Peace Shop, nggak ada. Lo bisa bikin hari ini, lo bisa bikin klaimnya tinggi di jalan. Cuma permasalahannya adalah gue mau ngelakuin itu dan lo nggak mau. Lo cuma di otak dan gue udah di action kayak gitu. Jadi nggak semua ide tuh bisa di action kan. Jadi jangan takut, karena ketakutan mereka dalam usaha itu cuma satu. Mereka takut diduplikat. Itu aja sih. Kalau menurut gue duplikat itu kayak hal yang wajar sih. Kompetitor kan. Itu aja. Jadi lakuin aja apa yang lo mau. Itu sih, thank you. Mantap, Bro Hip, thank you Bro Hip. Semoga sukses selalu. Amin. Pokoknya ini buat teman-teman ya, jangan lupa kalau yang mau beli jaket, terus Cino lu juga jual ya? Cino juga jual, kaos juga jual. Semua OTD gue jual di sini. Mantap, jangan lupa ya cek di Instagramnya apa? Lazius, namanya kayak gini. Ya, Lazius. Berarti @Lazius aja. @Lazius aja. Websitenya www.lazius.com. Oke, sip.
Oke gengs, thank you nih udah mau nonton video sampai habis ya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya @gindak-ginduk_channel ya. Jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Gindak-Ginduk Channel. Ya jangan lupa lu mungkin mau promosi follow IG. Boleh lah follow IG gua Aibdi Purwadi, follow juga Bishop Selamat Pagi, follow juga Lazius. Mantap pengusaha. Banyak banget. Thank you. Oke, thank you gengs. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Semoga kita bisa makin lebih berkarya. Thank you. Dah. Dah.